Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, alhamdulillah kita bisa jumpa, dan saya baru kali pertama datang ke tempat ini, jadi harus cari tempat dulu. Rupanya kalau dekat rumah Pak Habibie jalannya harus belok-belok dulu gitu. Jadi baru kali ini kursus paket mengenal tarekat. Kita sudah mulai bertarekat sedikit. Ketika di permulaan tadi saya baca doa pembuka lalu Al-Fatihah, itu kata orang salah satu ciri tarekat itu banyak Al-Fatihah katanya. Nah, itu saja sudah mulai itu. Kenapa? Karena orang bertarekat itu bukan orang yang percaya diri rupanya, sehingga sebentar-sebentar harus lebih banyak berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini materi yang disodorkan adalah tentang tarekat Naqsbandiyah. Saya berkesempatan mendalami tarekat Naqsbandiyah ini lewat dua jalur. Tahun 95 mengenal tarekat Qadiriyah wan Naqsbandiyah melalui pesantren Suryalaya, melalui Abah Anom. Dan tahun 97 akhir saya berkenalan dengan tarekat Naqsbandiyah melalui Syekh Muhammad Hisham Qabbani. Beliau adalah murid dari Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani. Nah, Syekh Nazim ini dalam silsilah tarekat pada urutan ke-40 dari Rasulullah SAW. Silsilah tarekat di sini bukan silsilah biologis, karena orang sering rancu mendengar kata silsilah. Silsilah itu sendiri artinya adalah rantaian atau untayan. Selama ini biasanya kita mengenal silsilah biologis, bapak biologis. Dalam dunia tarekat, silsilah rohaniyah, di mana Rasulullah SAW memberikan pelajaran rohaniyah kepada Sayyidina Ali, kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu Abu Bakar mengajarkan kepada siapa lagi, dan tidak semua murid itu diberikan kepercayaan atau otoritas untuk membimbing murid berikutnya. Karena pengajaran tasawuf atau tarekat bukanlah suatu pengajaran yang ditransmisikan lewat pendekatan kognitif, diajarkan sampai orang mengerti, bukan. Pelajaran tarekat adalah pelajaran yang diberikan lewat pendekatan praktikal. Sama kita ketahui proses belajar ada dengan pendekatan rasional, belajar accounting, matematik. Ada proses belajar dengan pendekatan emosional, belajar musik misalnya. Ada proses belajar dengan pendekatan praktikal, belajar bela diri, belajar berenang. Nah, tasawuf itu tekanannya pada dua, pada emosi dan praktek. Oleh sebab itu, orang yang belajar tasawuf sudah mengerti teori-teorinya secara kognitif, secara rasional, tidak serta-merta dia diberikan otoritas untuk juga mengajarkannya lagi kepada orang lain. Karena tasawuf bukan pengetahuan kognitif. Tasawuf adalah pengetahuan dari penjelajahan, pengalaman rasa. Maka si murid harus mempraktekkannya dulu, mengalami berbagai macam cobaan, ujian, sampai kemudian akan terlihat hasil bahwa dia sudah mencapai tingkat yang mapan, baru dia diberi otoritas, bisa mengajarkannya lagi kepada orang berikutnya. Maka yang disebut silsilah dalam tasawuf atau tarekat itu adalah silsilah orang-orang yang punya otoritas untuk mengajarkan tasawuf, pengetahuan dari pengalaman rasa yang mapan itu. Nah, Syekh Nazim Adil Haqqani itu berada pada posisi ke-40 dari tarekat Naqsbandiyah Haqqaniyah.
Nah, Syekh Nazim tinggal di Siprus. Siprus sebuah pulau terbagi dua di bawah kekuasaan Yunani dan Turki. Dia Siprus Turki. Tetapi dalam 1 tahun separuh waktunya beliau habiskan di London menangani pusat tarekat Naqsbandiyah yang ada di London itu. Beliau punya murid, kebetulan menantu, tapi murid dulu baru jadi menantu. Itu murid yang juga kemudian menjadi menantunya dan diangkat menjadi khalifah atau deputy dari kemursyidaan itu, Syekh Muhammad Hisham Qabbani, yang ditugaskan untuk menangani tarekat Naqsbandiyah di Amerika. Syekh Hisham sendiri sarjana S1-nya dalam bidang kimia dari American University, S2-nya dalam bidang kedokteran dari Leuven, Belgia, dan S3-nya dokternya dalam bidang hukum Islam dari Universitas Islam Al-Azhar. Jadi dari kimia, kedokteran, kemudian belok ke fikih, kemudian nyemplung ke tasawuf juga, begitu. 95 saya belajar pertama kali tarekat Qadiriyah wa Naqsbandiyah dengan Abah Anom. 97 akhir saya belajar pada Syekh Hisham Qabbani, dan 98 pertengahan saya berkesempatan datang ke pusat tarekat Naqsbandiyahnya Syekh Hisham di Michigan. Di sana saya menjalani sebuah training khusus yang disebut dengan riyadhah atau khalwat, atau disebut juga uzlah, di mana kita dikurung di dalam satu ruangan, tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Ini yang disebut dengan khalwat, mengasingkan diri. Hanya boleh keluar demi kepentingan ke kamar mandi, untuk berwudu, untuk sholat Jumat. Selebihnya putuskan komunikasi, mengurung diri dan sibukkan diri hanya dengan zikir. Waktu itu saya diberi target 1 hari harus menzikirkan la ilaha illallah sekian puluh ribu kali, bismillah sekian ribu kali, ini sekian, dan semua target itu tidak ada yang tercapai. Memang dengan tidak tercapai saja kita cuma tidur cuma 1,5 jam. 1:30 pagi tidur, jam 3 sudah bangun, mengejar, ini baca dulu 2000, ini 2000, ini 1 juz, ini 1 juz, tidak ada yang tercapai. Jadi memang target itu nampaknya memang bukan sebuah bilangan yang harus diraih. Target itu hanya memacu kita supaya sibuk dengan zikir. Itu. Dalam masa khalwat itu saya berterima kasih kepada kawan, dia dokter ahli kandungan dari New York yang sedang berada di pusat training itu dan ditugaskan untuk menjadi khadam, menjadi pelayan saya. Kalau kita sedang khalwat, satu orang disiapkan untuk menjadi pelayan. Dia yang kalau pagi masuk ke ruangan menyediakan semangkok sup, secangkir teh manis, sore semangkok sup, secangkir teh manis. Kalau air putih itu memang dikasih lebih banyak dalam galon. Nah, hanya itu makan dan minum kita, sibukkan diri zikir untuk kemudian nanti mendapatkan sebuah pengalaman dan perjalanan rohaniah. Selesai saya jalani training itu, Syekh Hisham Qabbani memberi amanah yang belum sepenuhnya bisa saya jalankan, bahwa ya akhirnya beliau menunjuk 2 orang di Indonesia ini untuk menyambungkan tarekat Naqsbandiyah Haqqaniyah, itu Ustadz Mustafa Mas'ud di Kampung Melayu dan saya. Nah, itu sekadar intro pengenalan kepada tarekat Naqsbandiyah. Mari kita dalami lebih lanjut segi-segi pertarekatan. Satu ungkapan yang dikenal dalam dunia tarekat adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Maka kita awali dengan kajian mengenal diri menggapai ilahi. Dari diri manusia yang paling mudah dikenali adalah tubuhnya. Dan kita tahu tubuh manusia itu berasal dari janin. Dan janin yang dikandung di dalam perut ibu berasal dari pertemuan sel sperma dan sel ovum, mani laki-laki dan mani perempuan. Dan mani sel reproduksi kalau diurai ternyata hanya terdiri dari susunan senyawa kimia karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Sederhana ternyata. Itu senyawa kimia berasal dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen yang merupakan 96% pembentuk tubuh manusia. Dan itu semua adalah bahan-bahan yang ada di tanah. Ini kita sudah tahu. Tapi titik misterinya adalah bagaimana terjadi lompatan dari sesuatu yang sifatnya fisiko-chemical. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen itu kan fisika kimia sifatnya. Orang bisa membangunnya menjadi senyawa kimia karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Itu para ahli kimia bisa melakukannya. Itu sesuatu yang fisiko-chemical, fisika kimia. Tapi ketika sesuatu yang fisika kimia itu menjadi sel tubuh, menjadi sesuatu yang hidup, di sini sudah misteri. Bagaimana kehidupan itu bermula?
bagaimana proses memunculkan kehidupan. Karena ketika sudah jadi sperma atau jadi ovum, sesungguhnya dia sudah hidup. Sperma itu pada saat keluar sudah hidup, ovum itu pada saat keluar sudah hidup. Sesuatu yang physical-chemical menjadi sesuatu yang biologik, yang dalam bahasa Quran disebut dengan bashar. Dan bagaimana kehidupan itu bermula, itu misterius. Misteri kedua adalah, kalau sekadar biologis saja, bukankah monyet juga hasil pertemuan sperma dan ovum? Bukankah kambing pertemuan sperma dan ovum? Tapi manusia dari sperma dan ovum kok jadinya bukan seperti monyet, bukan seperti kambing. Dia bukan sekadar makhluk biologis, dia adalah human, punya kelebihan dari makhluk bio lainnya. Dari bashar menjadi insan. Ini yang dalam Quran disebut fa idza sawaituhu, ketika sudah kusempurnakan itu bashar, ketika sudah kusempurnakan itu tubuh biologis, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari ruhku. Rupanya Allah meniupkan sebagian dari ruhnya ke dalam diri manusia. Dan memang tidak satu pun ayat Quran dan hadis yang menyatakan bahwa binatang dan tumbuhan memiliki ruh, sesuatu yang khas ditujukan kepada manusia. Jadi dari yang fisika kimia menjadi hidup, itu misteri. Dari yang hidup menjadi manusia karena adanya ruh Tuhan, ini misteri. Jadi pada diri manusia ada dimensi basyariah dan dimensi rohaniah. Dan yang dimaksud dengan bashar adalah tubuh biologis. Kalau jasad, tubuh, ya tanah itu juga jasad. Hayat, nyawa. Tumbuhan punya jasad, punya hayat, nyawa. Hayat itu yang oleh dunia tenaga dalam disebut dengan ki atau prana. Bioenergy, vital energy. Maka orang yang suka latihan tenaga dalam, mereka adalah melakukan pengolahan hayat, bukan pengolahan rohaniah lain. Maka tetap saja dalam banyak kasus, dalam pertemuan-pertemuan, orang-orang yang sudah menekuni latihan tenaga dalam begitu tinggi, begitu bertemu dengan orang-orang yang sholat tahajudnya lebih tekun, dia merasa dirinya harus tunduk. Karena yang dia olah hayat, bukan ruh. Itu. Binatang selain punya jasad, tubuh, punya hayat, nyawa, juga punya hawa. Hawa itu dorongan-dorongan kehendak, gejolak-gejolak keinginan. Manusia punya bashar, tapi kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya untuk menyatu dengan tubuh biologis itu. Dan dengan menyatu, maka sempurnalah apa yang disebut dengan diri manusia. Disebut dengan nafs. Nafsun itu sebenarnya artinya adalah diri individu. Jamaknya anfus. Maka orang Arab sering berujar, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Bayar sendiri-sendiri, makannya aja bareng. Itu. Bahwa di dalam nafs, di dalam diri ada hawa, lalu disebut hawa nafsu, keinginan-keinginan yang ada di dalam diri, betul. Tapi istilah hawa nafsu begitu masuk ke bahasa Indonesia, al-hawa tidak dikenal, justru nafsu yang disebut keinginan. Padahal bukan. Nafsu itu bukan keinginan, nafsu itu artinya diri. Hawa yang arti keinginan. Memang ada hawa yang mendominasi seluruh diri, dan itu buruk. Yang baik adalah diri bisa melepaskan dirinya dari pengaruh hawa. Itu dicantumkan dalam surat 79 ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang sangat hormat terhadap kemuliaan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, wa naha menjaga, mencegah, nafsa menjaga diri, anil hawa dari pengaruh hawa. Jadi nafs itu sendiri sesuatu yang baik. Wa nahan nafsa anil hawa, menjaga diri, mencegah diri, anil hawa dari pengaruh hawa. Yang harus dijaga, dicegah itu adalah hawa, bukan nafsu yang harus dijaga. Jadi hawa itu dorongan-dorongan biologis, dorongan-dorongan keinginan. Dengan mudah kita simpulkan bahwa pada diri manusia ada dimensi biologis, jasmaniah, tubuh biologis kebinatangan, dan ada dimensi spiritual. Dan di dalam hadis bahwa ruh itu sentralnya adalah kolbu dalam sebuah hadis. Di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada sir, di dalam sir ada lagi, berlapis-lapis rupanya. Kalau menurut seorang sufi besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, paling tidak ada 4 lapis utama. Ruh itu sendiri, kemudian kolbu, kemudian fuad, kemudian sir. Sir itu sendiri artinya rahasia.
ruh, di dalam ruh ada qalbu, di dalam qalbu ada fuad, di dalam fuad ada sir, rahasia. Tanah itu punya jasad, tubuh. Kalau tumbuhan punya jasad, punya hayat, nyawa. Kalau binatang punya jasad, hayat dan hawa, dorongan-dorongan keinginan. Kalau malaikat punya ruh, punya hayat, nyawa, malaikat hidup, tapi nggak punya jasad. Bahkan hawa, keinginan juga nggak ada. Maka malaikat tidak berinisiatif. Ditugaskan mengawasi manusia, tugasnya itu ya itu saja yang diawasi. Manusianya miring mau maksiat, diam aja, tidak mencegah dia. Dia tidak berinisiatif. Orang mau berangkat sholat subuh dari rumah ke masjid dirampok, diam aja, nggak dibelanya juga, karena nggak ada inisiatif, nggak ada hawa. Di luar job description-nya, dia tidak bertindak. Jin itu ruh, punya hayat, nyawa, hidup, dan punya hawa, dorongan-dorongan keinginan. Jin tidak punya jasad, tidak punya tubuh. Kalaupun terjadi kontak jin dengan manusia, kontaknya itu kontak rohaniah, bukan kontak jasmaniah. Maka pernah terjadi dalam forum seperti ini, 1-2 orang lihat jin berdiri di depan, tapi yang lain nggak lihat. Kenapa 1-2 lihat, yang lain nggak lihat? Karena kebetulan saja frekuensi rohaniah di jin dengan orang itu sama, yang lain berbeda. Jadi yang lain nggak lihat itu. Pernah dalam satu kasus ceramah, 2 orang tiba-tiba perempuan matanya mendelik ketakutan, ada apa? Katanya di atas mimbar itu ada kepala katanya. Nah, itu. Nah, manusia itu punya seluruhnya, dimensi biologis kebinatangannya ada, dan dimensi rohaniah itu juga ada. Maka manusia dalam bahasa pepatah Arab disebut al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang tapi natik, bisa berlogika. Logika itu di ruh, di kalbu. Filosofi Latin juga menyatakan manusia adalah zon, tempat kumpulan zon adalah zoo, kebun binatang. Zon politikon, binatang yang berpolitik, maka berpolitik harus pakai kolbu. Kalau udah nggak pakai kolbu, nanti tinggal binatangnya aja gitu. Tadi saya katakan ruh tidak disebut dalam satupun ayat Quran dan hadis bahwa binatang dan tumbuhan memiliki ruh. Sedangkan yang terpenting pada diri manusia itu sebenarnya adalah ruhnya. Nah, kalau begitu apa itu ruh? Di dalam Quran, ruh itu bisa berarti wahyu, bisa berarti Jibril, dan bisa juga berarti ruh manusia. Ruh itu bisa berarti 3. Contohnya bisa kita lihat pada surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna ilaika, telah kami wahyukan kepada engkau ruhan, telah kami wahyukan kepada engkau ruh. Jadi yang diwahyukan kepada Nabi adalah ruh. Nah, sekarang coba buka terjemahan, bawa Quran terjemahan. Coba dibuka surat 42 ayat 52. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu buka. Surat 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu. Iya, oke, cukup. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ternyata ruh diterjemahkan menjadi wahyu. Nah, di situ Al-Quran, tidak jadi masalah. Itu. Nah, dan ini bukan kesalahan penerjemahan, bukan. Jangan sangka yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu keliru, bukan. Karena para ulama yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu, mereka merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik, dan di dalam kitab-kitab tafsir yang besar itu dijumpai hadis-hadis Nabi yang memang Rasul menunjukkan ruh pada ayat itu artinya adalah wahyu, khususnya Al-Quran. Jadi ruh bisa berarti wahyu, ruh bisa berarti Quran. Diperiksa pada berbagai terjemahan sama saja, bahasa Inggris juga sama. Inspiration yang bahasa Inggris wahyu. Ya. Begitu juga di surat An-Nahl surat 16 ayat 2. Sekarang wahyu itu apa? Wahyu dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia pesan, inspirasi bahasa Inggrisnya, inspiration, pesan, ajaran, inspirasi dari Tuhan. Revelation, inspirasi dari Tuhan, bukan inspirasi hasil ciptaan sendiri. Jadi wahyu kalau terjemahan bahasa Indonesia itu pesan, petunjuk, ajaran. Cuma selama ini orang kita di Indonesia tidak menerjemahkan, menyerap begitu saja. Wahyu dari bahasa Arab diserap bahasa Indonesia. Wahyu. Kalau ditanya apa itu wahyu? Wahyu ya wahyu katanya. Karena tidak diterjemahkan. Tapi kalau buku-buku bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Inggris, setiap istilah wahyu diterjemahkan menjadi message atau inspiration. Jadi wahyu itu ajaran. Kenapa wahyu disebut ruh? Karena Allah tidak pernah menyampaikan wahyu, tidak pernah menyampaikan pesan kepada para nabi dalam wujud benda, dalam bentuk kertas yang ada tulisannya, dalam bentuk buku. Tidak pernah itu. Apa pernah di Gua Hira ketika Muhammad SAW pertama kali kedatangan Jibril menerima wahyu, Jibril menyerahkan bungkusan gitu.
Di bungkusannya ada tulisan DHL begitu. Nah, apa ini kata Nabi? Buka aja, dibuka bungkus DHL-nya. Ternyata Quran, buku Quran. Iqra, kata Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak. Jadi Jibril datang membacakan ayat-ayat, dan itu ayat didengar oleh para nabi, dihafal. Jadi tidak ada transfer berupa benda. Itu sebabnya wahyu, karena wujudnya yang abstrak, wujudnya yang rohania, wahyu disebut ruh. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Nah itu. Auhayna, auhayna artinya kami wahyukan. Auha, wauha, ya wahyu, auha. Kami telah mewahyukan kepada engkau ruh. Apa itu ruh? Ya wahyu itu sendiri. Ajaran-ajaran itu sendiri disebut ruh. Sebenarnya bagaimana cara Allah mengirim wahyu, mengirim pesan, itu digambarkan dalam surat 42 ayat 51. Surat 42 ayat 51. Itu 3 cara. Kadang melalui Jibril, kadang langsung Allah masukkan ke dalam pusat kesadaran manusia, kadang dengan melalui simbol-simbol, seperti kepada Nabi Musa dalam bentuk api, seperti kepada Nabi Muhammad SAW pernah dalam bentuk bunyi lonceng. Jadi 3, melalui Jibril, langsung, atau melalui simbol-simbol. Yang kedua, yang dimaksud dengan ruh adalah Jibril. Surat Al-Qadar, surat 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam qadar. Tahukah kamu apa itu malam qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ayat 4. Tanazzalul malaika, turunlah para malaikat, waruh, bersama ruh, fiha, pada malam itu. Yang jadi pertanyaan, ruh yang turun bersama malaikat di malam qadar, ruh di sini apa artinya? Jibril. Itu. Dan itu pun dipertegas pada surat 26 ayat 192-193. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran itu memang diturunkan dari Tuhan alam semesta. Nazala bihi, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruh Al-Amin itu artinya Jibril. Ruhul Amin itu Jibril. Muncul pertanyaan, kenapa Jibril disebut ruh? Karena Jibril makhluk yang wujudnya abstrak, rohaniah. Kalau gitu kenapa enggak semua malaikat disebut ruh? Kenapa cuma Jibril saja disebut ruh? Kan semua malaikat juga wujudnya rohaniah. Nampaknya Jibril disebut ruh selain wujudnya rohaniah, juga karena Jibril yang ditugaskan membawa ruh dalam arti wahyu. Jadi Jibril wujudnya rohaniah, Jibril ditugaskan membawa wahyu rohaniah. Sama dengan nama orang Pak Ahmad, tapi karena kerjaannya tukang membawa surat-surat pos, dia dipanggil juga Pak Pos gitu. Jibril karena zatnya malaikat rohania, dia disebut ruh. Tapi karena dia juga ditugaskan membawa ruh dalam arti wahyu, dia disebut Ruhul Amin. Itu kira-kira begitu titik temunya. Karena malaikat lain tidak disebut ruh dalam Quran, padahal wujudnya rohania. Rupanya karena malaikat lain tidak ditugaskan membawa wahyu, membawa pesan. Lalu kalau manusia dikatakan memiliki ruh, apa itu? Allah katakan ketika sudah sempurna tubuh biologisnya, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Di sini surat 32 ayat 9, lalu Allah meniupkan sebagian dari ruhnya, min ruhihi, sebagian dari ruhnya. Allah meniupkan ruh, dan sentralnya ruh adalah kolbu. Lalu kita baca di surat 26, sambungan dari yang tadi, itu wahyu diturunkan ala kolbika, ke dalam kolbumu. Kolbu sentralnya ruh, wahyu ditujukan kepada ruh. Kolbu sentralnya ruh, wahyu ditujukan kepada kolbu. Berarti wahyu ditujukan kepada kolbu. Jadi itu pesan, wahyu, pesan dibawa oleh Jibril, ditujukan kepada ruh manusia. Nah, manusia berinteraksi dengan ruh, dengan wahyu, menggunakan ruhnya. Malaikat tidak membawa ruh untuk mata Nabi, untuk telinga Nabi, tidak. Tapi pesan-pesan, wahyu, ajaran ditujukan kepada ruh Nabi, ruh manusia. Dan manusia berinteraksi dengan wahyu menggunakan ruhnya, bukan menggunakan matanya. Itu. Kalau manusia harus menggunakan mata, rugi sekali mereka yang tidak bisa melihat. Harus dengan telinga, rugi sekali mereka yang tidak mendengar. Nah, tetapi selama masih punya ruh, manusia bisa berinteraksi dengan wahyu. Jadi kalau begitu apa ruh manusia itu? Bisa kita lihat selintas bahwa pada ruh itu ada suatu kemampuan, ada satu potensi
suatu energi untuk memahami pesan, memahami petunjuk, memahami ajaran, kemampuan memahami wahyu. Yang saya kategorikan itulah kesadaran. Di dalam kesadaran juga termasuk ada kemauan. Nah, karena kesadaran menunjukkan kemampuan. Nah, kemampuan itu juga mencerminkan adanya kemauan. Jadi ruh itu adalah kesadaran. Dan ternyata yang dimiliki oleh manusia, kesadaran itu bermacam-macam. Ada kesadaran intelektual, yang dengan kesadaran intelektual itu manusia bisa membedakan mana benar, mana salah, mana logik, mana tidak logik, mana sistematik, mana yang ngawur. Dan dengan kesadaran intelektualnya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kesadaran manusia pun ada yang berupa kesadaran moral. Dan kesadaran moral ini, dengan kesadaran moral ini manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana jujur, mana khianat, mana santun, mana kurang ajar. Kemampuan untuk memahami. Dan dengan kesadaran moralnya, lalu manusia mengembangkan etika dan hukum. Kesadaran jenis ketiga adalah kesadaran estetik, artistik. Dengan kesadaran ini manusia bisa membedakan mana indah, mana jelek, mana cantik, mana buruk rupa, mana paduan warna serasi, mana tidak serasi. Dan hasil dari pengembangan kemampuan estetik manusia, manusia menghasilkan karya-karya seni. Terakhir adalah kesadaran religius transendental yang dimiliki oleh manusia. Dan dengan kesadaran ini manusia bisa membedakan mana yang sakral, suci, mana yang profan, biasa-biasa saja, tidak mengandung nilai kesucian. Mana yang ritual, terkait hubungan dengan Tuhan, dan mana yang cultural, yang semata-mata produk tingkah laku manusia saja. Mana yang transendental, bersifat transenden, melampaui batas-batas alam, dan mana yang natural, yang alamiah. Dan kemampuan kesadaran religius inilah yang menyebabkan manusia membentuk iman, memperkuat iman takwa di dalam dirinya. Jadi kalau dikatakan tidak satupun ayat Quran dan hadis yang mengatakan binatang dan tumbuhan memiliki ruh, karena binatang dan tumbuhan tidak memiliki kesadaran ini. Tidak ada kesadaran intelektual pada binatang, sehingga binatang tidak kreatif, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang benar, tidak bisa mengembangkan iptek. Maka sering saya bilang, lihat aja burung nuri, burung camar, dari dulu sampai sekarang bikin sarang begitu-begitu saja. Tapi manusia yang tinggal di jalan nuri, di jalan camar, bikin sarang bisa bermacam-macam. Nah, itu. Binatang tidak punya kesadaran moral. Oleh sebab itu, ketika seorang dokter hewan di Sunter bercerita banyak binatang, kucing dan anjing betina yang lagi hamil, sakit. Kalau melahirkan, padahal hamil tua, dia melahirkan dengan dalam keadaan sakitnya, bisa mati induk dan anaknya. Maka dia operasi sesar. Tapi setelah bius itu selesai, ternyata dokter-dokter hewan itu sulit untuk mengakrabkan itu induk dengan anak, karena sang induk cenderung menolak. Mereka rupanya tidak melihat, tidak mengalami, tidak merasa melahirkan. Itu. Tapi mungkinkah seorang ibu yang melahirkan dengan operasi sesar, begitu dokter bilang, "Bu, ini anak ibu yang saya keluarkan saat ibu dalam keadaan terbius," mungkinkah si ibu berkata, "Nanti dulu dok, buktikan dulu di anak saya"? Kan nggak mungkin. Karena hubungan si ibu dengan dokter adalah hubungan dua manusia, dan hubungan dua manusia, hubungan dua makhluk yang bermoral. Salah satu ciri moralitas adalah makhluk bermoral, dia bisa mempercayai orang lain dan dia bisa dipercaya. Nah, hubungan saling mempercayai ini bentuk moralitas. Itu. Kemudian kesadaran estetik, indah jelek. Di kebun binatang burung merak, kalau bulunya yang indah rontok dia nggak peduli, dia injak-injak saja. Manusia yang punya apresiasi terhadap keindahan, yang repot mengutin itu bulu, membersihkan dan mengawetkannya. Binatang sendiri tidak punya apresiasi terhadap keindahan dirinya. Kesadaran religius, Bapak, Ibu, meskipun muslim, saya ajak masuk ke sebuah bangunan gereja. Begitu masuk bangunan itu, langsung Bapak punya sikap hormat terhadap tempat itu. Kenapa? Karena tahu setidak-tidaknya di tempat itu Tuhan selalu dimuliakan. Maka nggak berani berbuat sembarangan. Tapi yang namanya kucing,
Masuk mall, masuk masjid, masuk gereja, bagi dia nggak ada itu kesan sakral pada dia. Dia gagal menangkap kesakralan dari sebuah tempat, sebuah peristiwa. Itu contoh-contoh. Lalu dikatakan kolbu itu adalah sentralnya ruh. Kalau kolbu adalah sentralnya ruh, berarti proses-proses rohania, proses intelektual, proses moral, proses apalagi seni, proses estetika, semua terjadi di kolbu. Betul. Ini ayat-ayat Quran menjelaskan. Orang di Indonesia sering berkata, saya berpikir dengan akal sambil nunjuk kepala, saya beriman dengan kolbu sambil nunjuk dada. Kalau begitu akal dan kolbu dua hal yang berbeda. Berbeda lokasinya, berbeda pula fungsinya. Saya berpikir dengan akal, saya menghayati dan mengimani dengan kolbu. Nunjuknya ke dada, berpikir dengan akal, nunjuknya ke kepala. Kalau begitu akal dan kolbu dua hal yang berbeda. Berbeda lokasi, berbeda fungsi. Tapi kalau menurut Quran, lahum qulubun ya'qiluna biha. Manusia memiliki kolbu dan dengan kolbunya ya'qilun. Apa itu ya'qilun? Mengakal. Ya'qilun berasal dari kata aqala. Aqala dalam bahasa Arab artinya memilah, memisah, lalu mengikat. Bapak panen pohon rambutannya, buahnya dipanen, lalu dipisah-pisah, yang merah dengan yang merah, yang kuning dengan kuning, yang hijau dengan yang hijau. Lalu setelah dipisah, masing-masing diikat, merah dengan merah, kuning dengan kuning. Aktivitas memilah-milah lalu mengikat, itu yang dalam bahasa Arab aqala. Yang bentuk present continuous-nya itu jadi ya'qilun. Aqala ya'qilu. Fi'il mudhari'nya. Jadi apa itu aqala? Memilah dan mengikat. Dia turun dari onta fa'aqoluhu, lalu dia menambatkannya. Jadi aqala itu menambat, mengikat. Oleh sebab itu pakaian orang Saudi, sorban, laki-laki pakai sorban, lalu ada tali pengikatnya yang hitam. Apa namanya itu tali pengikat? Aqala mengikat, iqal tali pengikat. Jadi tali pengikat itu bahasa Arabnya adalah iqal. Tapi orang Makkah dan orang Yaman umumnya menyebut huruf qaf dengan bunyi G. Iqal jadi igal. Dan karena Arab di Indonesia kebanyakan dari Yaman, dari Hadramaut, maka di sini pun populernya igal. Itu. Sebenarnya iqal. Itu. Siapa yang mungkin sering ke Mekah? Itu kalau orang-orang Mekah di sana qaf itu jadi G. Qala yaqulu, mereka baca gola yaqulu. Agullak katanya. Nah, kalau dia udah ngomong agullak, maksudnya apa? Aqulu laka. Al-Quran jadi Al-Quran. Waktu kecil saya sering dengar ceramah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ayahnya Tuti Alawiyah. Al-Quran, Al-Quran, kok Al-Quran? Rupanya beliau belajar di Makkah. Itu. Lain dengan orang Mesir. Orang Mesir itu jim jadi G. Nama presiden mereka dulu Jim, Mim, Alif, Lam, Jamal Abdul Nasir. Mereka baca Gamal Abdul Nasir. Dan itu yang populer ke dunia. Ada Jamal artinya ganteng, ada Jamal. Jamal mereka baca Gamal. Itu yang oleh orang Eropa jadi Kamal. Itu. Hanya beda panjang saja. Jamal ganteng, gagah. Tapi kalau Jamal artinya onta. Itu. Maka kalau panggil suaminya Lydia Kandau itu harus panjang. Jamal, itu harus panjang. Kalau Jamal Mirdad itu artinya onta Mirdad, marah dia. Itu harus panjang manggilnya. Jamal, itu artinya ganteng, gagah. Tapi kalau Jamal, onta. Itu. Itu. Kembali. Jadi proses mengakal, aqala yaqilu, menurut surat Al-Hajj ayat 46 itu dengan kolbu. Proses memilah dan mengikat. Apa itu proses rohaniah, memilah dan mengikat? Itu yang dalam bahasa Inggris disebut to analyze and to synthesize. Maka proses analisis, sintesis, itu yang bahasa Arabnya yaqilun. Cuma lagi-lagi kalau dilihat baca Quran terjemahan, afala ta'qilun. Arti terjemahnya, apakah kamu tidak menganalisis dan mensintesisnya? Nah, itu mesti arti pasnya.
Apakah kamu tidak melakukan analisis dan sintesis terhadap persoalan itu? Tapi terjemahan bahasa Indonesianya, apakah kamu tidak berakal? Katanya. Kan lain. Tidak berakal itu kan menunjukkan kepemilikan. Nah, ya memang kesulitan, menerjemahkan bukan hal yang mudah itu. Ya meskipun Cak Nur sendiri suka bilang, seburuk-buruk terjemahan Quran adalah terjemahan Quran yang dalam bahasa Indonesia versi Departemen Agama, katanya. Itu. Tapi karena memang kalau baca terjemahnya orang lebih banyak bingungnya daripada jujur bukan sok-sokan. Kadang saya lebih bisa memahami terjemahan Quran itu yang versi bahasa Inggris daripada yang bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca teks aslinya, ya itu sangat terbantu. Dengan kolbu manusia memahami, yafqahun. Dengan kolbu manusia absara. Absara yubsiru, itu yang bahasa Inggrisnya observe. Absara, to observe, mengobservasi. Bukan dengan mata. Yang dengan mata itu adalah ro'ah, melihat, to see bahasa Inggrisnya. Ada 3 loh tingkatannya. Bahasa Inggris to see, bahasa Arab ro'ah, melihat. Lihat nggak anak saya tadi ke sini? Lihat, kemana dia pergi? Waduh, saya nggak memperhatikan. Melihat tanpa memperhatikan. Tingkatan kedua, bahasa Arabnya nazoro, bahasa Inggris to look at. Maka guru Inggris nggak bilang see me, look at me. Lihat dengan perhatian, bahasa Indonesianya menatap. Itu. Ada lagi yang ketiga, melihat dengan perhatian, menatap, tapi sambil memikirkan. Itulah yang bahasa Arabnya. Menatap tadi adalah nazoro. Unzur ilayya, kata orang Arab. Unzur ilayya, lihat dengan penuh perhatian. Itu look at me. Nah yang ketiga baru absara. Absara itu melihat dengan penuh perhatian dan kemudian memikirkannya. Dan ini proses yubsirun dengan kolbu. Kalau sekadar dengan mata, itu ro'ah atau yarona. Yang zurun itu mesti pakai mata. Tapi kalau sudah absara yubsiru, itu mesti melibatkan kolbu. Mengimani juga dengan kolbu. Yash'urun, merasa, menghayati. Syu'ur, itu juga dengan kolbu. Kemudian yadhkurun, merenung, to contemplate, itu dengan kolbu. Jadi nyata memang rupanya proses-proses rasional, proses-proses emosional estetika, proses-proses religius, proses-proses moral terjadi pada kolbu. Wajar kalau kolbu disebut pusat kesadaran intelektual rasional, pusat kesadaran etik moral, pusat kesadaran estetik, pusat kesadaran religius transendental. Manusia memiliki kolbu di dalam dirinya. Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam diri manusia, dan sentralnya ruh adalah kolbu. Kolbu sendiri berasal dari kata kolaba, yang kolibu in kolaba, berbolak-balik begitu. Suka berbolak-balik, tidak stabil. Nah, itu. Nah, apa yang terjadi? Apa isinya? Ketika Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam diri manusia, berarti dengan masuknya sebagian ruh Allah ke dalam diri manusia, ikut terbawa masuk sebagian sifat-sifat Allah. Ikut terbawa masuk sebagian sifat-sifat Allah. Yang ini dijelaskan dalam surat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Allah memiliki fitrah dan Allah mencipta manusia dengan fitrahnya itu pula. Apa arti fitrah? Catatan, fitrah sering diartikan suci, sebenarnya tidak pas. Fitrah berasal dari kata fatara, itu bahasa Inggrisnya to originate. Fataras samawati wal ard. To originate artinya memunculkan sesuatu pertama kali. Mencipta sesuatu. Surat 91 ayat 7 dan 8. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi diri manusia dengan segala kesempurnaannya. Kapan diri manusia menjadi sempurna? Kapan dia disebut sempurna sebagai manusia? Ketika ruh masuk. Fa'alhamaha. Nah, pada saat ruh masuk itulah fa'alhamaha, Allah mengilhami itu manusia. Diilhami dengan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada itu manusia mana-mana yang jahat dan mana-mana yang baik. Fujur dan takwa, moralitas sudah masuk. Anak saya yang kedua waktu itu baru berumur setahun, dimandikan di kamar mandi oleh ibunya, telanjang dia. Masih telanjang bulat, dia keluar dari kamar mandi. Kakak dan teman-temannya nyoraki yang lain, ini telanjang, malu. Apa reaksi dia disebut malu?
tangannya dia julurkan ke bawah, dia tutupi kemaluannya. Mungkin itu sesuatu yang biasa, tapi waktu itu saya mendapatkan inspirasi. Baru setahun, jalan aja belum benar. Kenapa diteriaki? Malu, yang ditutup bagian itu. Dari mana dia tahu bahwa ada bagian tubuh yang harus selalu ditutup? Padahal dia belum pernah belajar fikih aurat. Kenapa orang di pedalaman hutan Irian yang belum belajar fikih aurat juga sudah menutup bagian-bagian tubuh tertentu? Dari mana orang tahu ada bagian tubuh yang harus ditutup? Dari mana orang-orang di Eskimo, orang-orang Indian, orang-orang di Afrika tahu bagian tubuh yang harus ditutup? Nah, jadi moralitas itu sudah ada. Contoh adanya moralitas dalam dunia sosiologi dikenal promiskuit, perilaku sekelompok orang yang meyakini bahwa hubungan seks boleh dilakukan dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu namanya promiskuit. Ternyata di masyarakat pedalaman yang disebut primitif, promiskuit itu tidak dibenarkan. Anehnya promiskuit justru banyak terjadi di kota-kota besar yang katanya modern. Orang-orang di pedalaman nggak ada itu. Baca saja ahli-ahli antropologi yang tinggal bersama masyarakat pedalaman, mencatat adat istiadat, hukum budaya orang-orang primitif. Ternyata menurut istiadat mereka, perkawinan, seks tidak boleh terjadi dengan sembarang orang. Akibat seks bisa muncul makhluk baru, berarti dalam seks ada keterlibatan Tuhan. Seks menjadi sakral, hanya boleh terjadi antara laki dan perempuan yang sudah terikat dalam perkawinan. Maka kalau ada orang berzina, hukum adat menjatuhkan vonis bunuh pelakunya, atau usir, keluarkan dari kampung itu, atau berikan hukuman memburu babi, memburu banteng 100 ekor atau 1000 ekor. Seorang doktor antropologi di UGM dalam disertasinya menyatakan, di zaman awal kerajaan Majapahit, hukuman untuk pezina adalah hukum mati. Jadi masyarakat yang primitif sekalipun sudah mengenal moral seks. Nah, kota besar yang katanya sudah terdidik, yang lupa pada moral. Yang ketiga, dengan Allah meniupkan sebagian ruh ke dalam diri manusia, maka terbawa pula bibit iman. Paling mudah, ini landasannya surat 7 ayat 172. Ketika Allah akan tiupkan ruh ke dalam tubuh manusia, Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu? Bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Berarti bibit iman sudah ada. Ini pula yang ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Khuzaifah, sesungguhnya Allah telah meletakkan al-amanah, bibit iman di pangkal kolbu setiap orang. Maka Cak Nuralis Majid sering dalam ceramahnya mengatakan, maka Islam tidak mengenal konsep ateisme. Nah, dalam Islam tidak dikenal manusia yang tidak bertuhan. Ruh di dalam setiap diri manusia adalah ruh yang sudah sadar akan ruh yang memiliki bibit iman. Naluri beriman, naluri bertuhan, memuja, mengabdi, memohon, meminta pertolongan, naluri itu sudah ada pada setiap orang. Persoalannya adalah apa yang dia pertuhan. Apakah yang dia pertuhan Tuhan yang sesungguhnya pencipta alam, atau yang dipertuhan adalah harta, jabatan, dan lain-lain yang jumlahnya banyak. Politeisme itu musuh Islam. Nah, saudara sekalian, sifat-sifat Allah atau fitrah Allah, ilham moralitas, bibit iman, itulah yang disebut dengan format keallahan. Beberapa hadis qudsi menyatakan, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah mencipta Adam berdasarkan surahnya. Surah secara harfiah berarti gambar, surah secara teknis berarti format. Maka Allah mencipta manusia dalam format keallahan. Sifat-sifat Allah, moralitas, bibit iman sudah ada di dalam kolbu. Maka manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang di dalamnya ada kolbu, itu manusia tidak lahir dalam keadaan blank. Dia lahir dalam keadaan preformatted, sudah terformat sebelumnya. Maka tidak tepat ungkapan filosof John Locke bahwa manusia lahir bagaikan kertas tabula rasa, kertas kosong. Tidak, justru manusia sudah preformatted. Ibarat kita beli hard disk, beli komputer, itu bukan blank, dia sudah preformatted. Sudah ada basic operating systemnya, sudah ada basic internal operating system, sudah ada BIOS-nya. Hanya saja itu kolbu secara internal harus bertarung dengan hawa, dorongan-dorongan biologis. Maka sifat-sifat ketuhanan, bibit iman harus bertarung dengan hawa. Dan ada orang yang kolbunya kotor sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Sementara hawanya justru menggelembung, itu hawalah yang mendominasi, mempengaruhi diri. Dan ada 3 dorongan utama pada diri manusia, juga pada binatang: makan minum, seks dan kepuasan, tidur dan bermalas-malas.
Sejujurnya Anda termasuk saya, kita semua, kalau bisa sih hidup nggak usah kerja, santai. Tapi sungguh pun santai nggak kerja, kebutuhan makan minum selalu terpenuhi gitu. Buat bulan depan, buat tahun depan udah ada, hasrat seks selalu terpuaskan, maunya kan gitu. Nah, itulah hasrat kebinatangan kita. Nah, maka nafs yang terlalu kuat didominasi oleh hawa menjadi nafsul ammarah. Ammarah tidak sama dengan amarah bahasa Indonesia lain, meskipun bunyinya berasal dari kata yang sama. Ammarah berasal dari kata amara ya'muru, memerintah. Amara memerintah, ammarah memerintah-rintah. Diri yang memerintah-rintah, kepengen ini, kepengen itu, kepengen begini, kepengen begitu. Ambil, rebut, miliki, beli, kuasai, duduki, taklukkan, renggut, ambil alih. Nah, itu dorongan-dorongan untuk selalu memerintah-rintah. Dan ini akan menjadi diri yang meletihkan, diri yang stres karena selalu diperintah-perintah oleh hawa. Sampai pada saat tertentu kolbunya mendapat pencerahan. Lagi ngantar anak, nungguin anak sekolah, parkir dekat masjid, dari masjid ada ceramah. Nah, kebetulan dapat pencerahan. Nah, saat itulah kalkulasi rasional ikut terlibat. Saat itulah pertimbangan moral ikut masuk. Saat itulah apresiasi seni melibatkan diri. Nah, iman muncul. Menang sih menang, tapi jangan gitu dong caranya. Apa enggak ada cara menang tanpa curang? Apa enggak ada cara kaya tanpa menipu? Oh iya juga ya. Maka itu diri setelah mendapatkan imbangan dari kalbu menjadi menyesali perbuatannya di masa lalu. Menyesal, bahasa Arabnya laimah. Menyesal-nyesal, bahasa Arabnya lawamah. Maka nafs diri yang lawamah inilah yang kalau doa nangis, sholat nangis, di depan Ka'bah nangis, karena lagi menyesal melulu. Lagi ammarah, nggak ada sesalnya itu, nggak ada tangis. Begitu panjangnya tobat sehingga tobatnya diterima oleh Allah, rasa dosa diampuni, rasa salah, rasa sesal pun ditutup, sehingga kegusaran diganti dengan ketentraman. Jadilah nafsul mutmainnah. Kalau sudah tenang tentram, tangis pun terhenti. Maka kalau tadi waktu sholat zuhur bapak ibu sholat nggak menangis, karena bapak ibu sudah mencapai tingkat mutmainnah itu. Atau bisa jadi masih di tingkat ammarah itu, karena cuma yang lawamah yang kalau sholat nangis. Nah, inilah pertarungan internal terus menerus. Pilihan terserah kita, qalbu dan hawa. Intinya tasawuf. Beruntunglah orang-orang yang format keallahan. Tambahkan format di sini dalam Al-Baqarah disebut sibghah. Sibghat Allah, celupan Allah, pewarnaan dari Allah. Allah itu punya warna, mewarnai, untuk mewarnai kalbu manusia. Orang yang sibghat Allahnya kuat, format keallahan kuat di dalam kalbu, atau karena kalbunya selalu dibersihkan gitu, kalbunya tidak dibiarkan kelam. Innal quluba la tasda'u kama tasda'u bil hadid. Kalbu kadang berkarat sebagaimana berkaratnya besi, kata Nabi. Wa zikrullah, dan pembersihnya adalah zikir. Maka dengan zikir bersihkan. Maka dengan kolbu dibersihkan, sibghah Allah yang ada di dalam kolbu, sifat-sifat Allah yang ada di dalam kolbu terpancar keluar, mempengaruhi semua ucapan, sikap, perbuatan, tingkah laku, mempengaruhi akhlak. Sehingga akhlak yang terbentuk pun karena diwarnai oleh celupan Allah menjadi akhlak Allah. Dan pada titik inilah kita kenal sebuah hadis Nabi yang sangat indah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Apa kurang indahnya itu hadis? Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Kenapa manusia harus berakhlak dengan akhlak Allah? Karena manusia adalah khalifah, wakil Allah di muka bumi. Semestinya lah wakil Allah menjalankan peran-peran keallahan. Dan untuk bisa menjalankan peran-peran keallahan, kepada manusia sudah diberikan modal-modal keallahan, format-format keallahan. Maka bertingkahlah dengan tingkah keallahan. Sebagaimana Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta dan selalu mencipta, kamu wahai manusia, be kreatif. Teruslah dalam proses mencipta dan berkarya. Don't be bengong, katanya. Jangan bengong. Teruslah berkreasi, teruslah mencipta. Allah selalu mencipta. Sebagaimana Allah selalu Ar-Rahmanur Rahim, mengasihi dan menyayangi, kalian manusia terus tebarkan kasih sayang. Sebagaimana Allah Al-Ghafur selalu memaafkan, maka kalian pun pandai-pandailah memaafkan orang. Jadi kita diminta untuk selalu bekerja sebagaimana Allah bekerja. Tentang Allah bekerja,
Satu saat habis subuh saya baca Quran surat Ar-Rahman, seperti tersengat tiba pada satu ayat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Selalu meminta kepada Allah mereka yang ada di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Tuhan selalu berada dalam kesibukan. Setiap hari Tuhan selalu berada dalam kesibukan. Tuhan sibuk, iya. Tuhan mengatur gerak alam, benda-benda planet, galaksi-galaksi diatur. Tuhan memaafkan, Tuhan sibuk mendengar doa. Tuhan bekerja, Tuhan tidak payah. Tuhan maha mampu, tapi Tuhan bekerja. Kalau Allah saja selalu bekerja, kenapa saya lebih banyak menghabiskan waktu nonton sinetron melulu? Katanya saya khalifah Allah, wakil Allah. Tuhan sibuk bekerja, kenapa manusia banyak menghabiskan waktu untuk bengong? Nggak fair, khalifah Allah ini. Nah, ini mesti menjadi landasan etos kerja. Tuhan aja kerja, masa kita khalifahnya nggak kerja? Itu. Tapi ada manusia yang kalbunya begitu kelam, kotor, berkarat, summa qasat qulubuhum, mengeras. Karena sudah mengeras, khatamallah ala qulubihim, kalbunya jadi tertutup. Kalau sudah tertutup, apa yang ada di dalam tidak mendapatkan cahaya dari Allah, mati menjadi penyakit. Fi qulubihim maradun, di dalam kalbu mereka ada banyak penyakit. Kalbu tidak berdaya, hawa menggelegak, yang muncul adalah akhlak kebinatangan. Dan sebenarnya ada satu lagi. Dari sini kemudian ada intervensi iblis atau setan. Maka terbentuklah akhlak kebinatangan yang kesetanan. Menjadi binatang itu buruk, menjadi setan itu jelek, apalagi menjadi binatang yang kesetanan. Pilihan menjadi dua. Disinilah pentingnya proses tasawuf. Apa itu tasawuf? Saya lebih memahami meskipun banyak teori-teori tentang istilah tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sofi, jernih. Tasawwafa, menjernihkan diri. Tasawuf, penjernihan diri. Dan di mana letak diri manusia? Hakikat diri manusia pada ruhnya. Jadi penjernihan diri lebih ditujukan penjernihan ruh. Sentralnya ruh kolbu, berarti tasawuf adalah penjernihan kolbu. Jadi kalau begitu, kehadiran kita ini bukan sejak kita lahir. Sebelum kita lahir, sebelum janin kita terbentuk, karena bapak ibu kita belum kawin, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan ruh untuk kita. Ketika ibu bapak kita kawin, terbentuk janin, itu ruh dimasukkan ke dalam tubuh, lahir sampai sekarang menua. Dan nanti tubuh bakal mati, ruh keluar, melanjutkan lagi kehidupan. Maka hakikat diri manusia adalah pada ruhnya, bukan tubuhnya. Maka kalau begitu, yang harus selalu dibersihkan selain juga tubuh, yang lebih penting lagi adalah ruh, kolbu, untuk selalu dibersihkan. Nah, ini satu bagian pertama dari pengantar yang ingin saya sampaikan. Nah, karena itu tasawuf itu menjadi penting, dan tasawuf bisa dilakukan secara terorganisir. Tasawuf, bertasawuf dengan terorganisir, itu yang namanya tarikat. Dan ada banyak jenis-jenis tarikat. Pada dasarnya landasan untuk bertarikat itu berasal dari bertarikat, bertasawuf dari sebuah hadis Nabi. Diriwayatkan dari Abi Umar bin Khattab, haddatsani abi, bercerita kepadaku Umar bin Khattab. Jadi ini hadis riwayat Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Ayahku bercerita, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika pada suatu hari aku sedang duduk bersama Nabi, iztala'a alaina rajulun, datang seorang laki-laki, syadidun bayadis siyab, yang pakaiannya begitu putih bersih, tidak ada nampak-nampak bekas debu di perjalanan padang pasir. Syadidun sawadas sya'r, yang rambutnya begitu hitam rapi. La yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Maklum Pak, ketika Nabi di Makkah dan Madinah, yang namanya orang satu kampung itu rumah juga jauhan. Dan rumah yang jauh jadi satu kampung pun jauh. Ini ada orang yang tidak ada nampak-nampak bekas perjalanan. Berarti ini orang bukan orang kampung kita ini. Dia orang jauh. Tapi kalau orang jauh, kenapa tidak ada bekas nampak perjalanan? Begitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenal orang itu. Ini orang asing. Ini orang asing, tidak dikenal, berarti orang luar kampung. Orang satu kampung aja mau berkunjung harus melewati perjalanan jauh, kena angin padang pasir. Ini nggak dikenal, berarti dia jauh di luar kampung kita ini. Tapi kalau orang jauh, kenapa dia nggak ada bekas perjalanan? Aneh. Jalasa ilan Nabi, duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada
Fasnada rukbatai ila rukbatai, bahkan meletakkan dua lututnya berdempetan dengan dua lutut Nabi. Ini orang asing tapi begitu dekatnya. Apa kalau orang sini bilang? Begitu nyelonconnya, kata orang Betawi. Bisa jadi kalau akrab memang sudah dekat, kenal. Ini orang asing kok datang begitu dekat. Itu kan kurang ajar gitu. Nyeloncong, kata orang Betawi gitu. Tidak ada unggah-ungguh. Kalau akrab itu memang sudah saling kenal. Ini enggak. Orang asing kok begitu dekatnya, tahu-tahu. Wa wada'a kaffaya ala fakhidai. Itu orang pun beraninya meletakkan dua tangan di atas paha Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Rasul menjawab, Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Lalu kata orang itu, sadaqta, benar engkau, katanya. Kata Umar, fa'ajibna lahu, kami pun jadi heran pada ini orang. Yas'alu wa yusaddiquhu, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ini nanya kepengen tahu apa nanya ngetes? Umar jengkel juga lihat nabinya dijajal-jajal orang begitu. Lalu orang itu berkata, fakhbirni anil iman, sekarang jelaskan apa itu iman. Nabi jelaskan iman yang 6 poin. Sadaqta, benar engkau. Jelaskan padaku apa itu ihsan. Ihsan 1 poin saja. Dan kemudian jelaskan kapan kiamat. Nabi bilang yang ditanya juga nggak ngerti tentang kiamat. Kalau ciri-cirinya ada. Nah, saudara sekalian, dari situ kemudian kita mengenal dari hadis itu ada yang disebut dengan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Sesuatu yang hilang dari masyarakat kita. Bicara rukun Islam, rukun iman, dari kecil kita udah dengar. Kapan pernah dengar ada ustadz ngomong rukun ihsan? Hilang rukun ihsan dari umat ini. Sebenarnya rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan itu 1. Rukun ihsan ini yang hilang. 3 rukun, 3 pilar. Rukun itu artinya kan pilar. Raknun itu artinya pilar. Rukun Yamani itu pilar, tiang Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. Rukun Iraki itu artinya tiang Ka'bah yang menghadap ke arah Irak. Itu. Rukun Syami itu rukun Ka'bah, tiang Ka'bah yang menghadap negeri Syam. Nah, satu lagi rukun Hajarul Aswad, pilar yang ada Hajarul Aswadnya. Kita punya kamera baru bisa berdiri kalau ditopang dengan tripod, penopang berkaki 3. Bagaimana kalau satu kaki hilang? Nggak pernah stabil. Rupanya umat ini menjadi tidak pernah stabil karena cuma 2 rukunnya. Dia nggak bisa tegak berdiri. Begitu sudah ada momen kesempatan juga gagal menangkapnya karena nggak bisa tegak. Tiap kali muktamar berantem. Yang berantem ustadz lagi. Rupanya apa itu Islam? Islam itu kalau kita lihat Islamnya syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu isinya ketentuan-ketentuan ibadah. Apa itu iman? Iman isinya pokok-pokok keyakinan. Apa itu ihsan? Kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tara. Dalam engkau beribadah kepada Allah, engkau seakan-akan melihat Allah. Jadi ada sebuah kondisi, sebuah rasa batin di dalam diri, orang itu melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka engkau merasa sedang dilihat oleh Allah. Nah, rasa melihat dan rasa dilihat oleh Allah. Kalau sudah muncul rasa melihat atau sekurang-kurangnya rasa dilihat, maka yang segera tumbuh pada diri orang itu adalah sifat malu. Maka kata Nabi, al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dan bagaimana kalau tidak ada malu? Kata Nabi juga, idza lam tastahi fasna' ma tasya. Jika kamu sudah tak punya rasa malu lagi, maka lakukan saja apapun yang ingin kau perbuat. Jangankan harus menunggu di tempat gelap dan tersembunyi, di tempat terang yang ramai pun kalau nggak ada malu, apa yang bakal jadi penghalang? Kalau ada rasa melihat, paling tidak rasa dilihat, terbentuklah sikap malu. Dan malu yang menyebabkan orang pandai-pandai menahan diri, menjaga diri. Malu itulah yang mengarahkan orang pada takwa. Takwa berasal dari kata waqo. Waqo itu artinya berjaga, bersiaga. Jadi ihsan itu dalam kau beribadah, engkau seperti melihat Allah. Berarti ihsan itu gambaran dari sebuah ibadah. Gambaran batin, suasana batin dalam orang melakukan amal ibadah. Jadi ihsan isinya bukan ketentuan ibadah, ihsan bukan pokok keyakinan, ihsan menggambarkan bentuk pribadi, bentuk pengamalan, bentuk praktek peribadatan, bentuk kehidupan. Lalu Nabi meninggal. Saat Nabi hidup,
Nabi dan para sahabat sering berbincang tentang Islam, iman, ihsan, Islam, iman, ihsan. Lalu Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, masalah Islam, ketentuan-ketentuan ibadah ini dikaji meluas. Di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dibahas tentang syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kalau orang bersyahadat la ilaha illallah tapi tidak mengakui Muhammad Rasulullah? Apa konsekuensi syahadat? Apa yang menggugurkan syahadat? Tentang sholat, berapa macam sholat? Apa rukun sholat wajib? Macam-macam sholat. Begitu masalah keislaman dibahas panjang lebar di zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kajian-kajian keislaman yang begitu meluas lalu dikenal dengan nama kajian syariah. Maka sejak saat itu orang mulai tidak lagi banyak berbicara soal Islam, tapi lebih banyak bicara syariah, aspek syariah. Masalah pokok-pokok keyakinan dibahas panjang lebar di zaman Asy'ari, di zaman Mu'tazilah dan segala macam. Lalu orang bicara soal akidah. Dan kemudian kajian-kajian syariah disusun menjadi sebuah disiplin ilmu yang sistematis. Maka disiplin ilmu syariah disebut ilmu fikih. Dan disiplin ilmu akidah disebut ilmu usuluddin atau ilmu kalam atau ilmu tauhid. Lalu bagaimana praktek pengamalan, praktek-praktek ibadah yang seperti melihat Allah di zaman Nabi, yang dilakukan di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terus berlanjut. Dan kemudian mereka menyebutnya itu adalah proses tasawuf. Istilah tasawuf itu muncul pertama kali tahun 150 sekian Hijriah. Jadi kira-kira ya 150 tahun setelah Nabi meninggal. Jadi seiring dengan muncul syariah akidah, muncul istilah tasawuf, artinya penjernihan diri. Bagaimana menjernihkan dirinya? Dengan perbanyak puasa, dengan memperbanyak qiyamul lail, mengurangi tidur, berbanyak sedekah, dengan membanyak baca Quran, dengan banyak zikir. Lalu mereka, para tabi'in dan generasi-generasi sesudah tabi'in melakukan praktek-praktek penjernihan diri, menggiatkan diri dalam ibadah menggunakan kelompok-kelompok tertentu, menggunakan metode-metode tertentu. Maka muncullah yang disebut kelompok-kelompok tarikah. Belakangan hari menjadi kelompok tarikah. Nah, tarikat sebenarnya bukan ilmu. Kalau ilmu usuluddin, ilmu didekati dengan pemahaman kognitif. Ilmu fikih, ilmu didekati dengan pemahaman kognitif. Tapi yang namanya tarikat, tasawuf, itu bukan ilmu. Tasawuf adalah proses menjernihkan diri, menekuni ibadah. Tarikat adalah kelompoknya, tasawuf yang terorganisir. Maka kemudian dari berbagai kegiatan itu muncullah ulama-ulama yang cemerlang. Ulama-ulama yang cemerlang, yang mereka cemerlang dalam membangun kehidupan rohaniahnya, sehingga murid-muridnya pun menyebut tarikatnya itu dengan nama ulama itu. Ada tarikat Qadiriyah, ada tarikat Naqsbandiyah, Rifaiyah, Surawardiyah, Maulawiyah, Saziliyah, Tijaniyah, Sanusiyah. Tarikat Naqsbandiyah itu sendiri berasal dari kata naqshun. Naqsh artinya ukiran, bordiran. Band menurut salah satu tokoh tarikat itu, band itu bendera, layar lebar. Jadi Naqsbandi adalah sebuah proses membangun, mengukir Allah di dalam kolbu seseorang yang begitu luasnya. Mengukir Allah di dalam kolbu. Bagaimana Allah menjadi terukir, sebagaimana terukir lafal Allah di batu, bagaimana Allah menjadi terukir di dalam kolbu. Kolbu menjadi terpaku terkait kepada Allah saja. Nah, ini foto dari Masjid Syah Naqsbandi yang berada di tempat kelahirannya Qasrul Arifan. Dan inilah silsilah mursyid Tarikah Naqsbandiyah Haqqaniyah yang saya ceritakan tadi. Jadi dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengajarkan zikir kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengajarkan zikir dan metode-metode tarikat kepada Salman. Salman kepada Qasim. Qasim ini sendiri adalah cucunya Abu Bakar, Qasim bin Muhammad. Muhammad ini saudara kandungnya Aisyah. Dari Qasim belajar lagi Muhammad Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini dari ibunya keturunan Abu Bakar, bapaknya keturunan Sayyidina Ali. Maka Ja'far Shadiq ini punya dua kaki, dua tangan ke atas itu. Dari ibu ke Abu Bakar, dari bapak ke Ali, sampai ke Rasulullah. Nah, kemudian Muhammad Ja'far Shadiq mengajarkannya kepada Bayazid Taifur Al-Bistami. Nah, sampai di sini tarekah itu lebih populer dalam pembahasan disebut tarekah As-Siddiqiyah dari Abu Bakar As-Siddiq.
Ketika Abu Yazid Taifur mengajarkannya Abu Hasan dan lain-lain, maka karena begitu besarnya pengaruh Bayazid Taifur Al-Bistami, ini disebut At-Taifuriyah, sampai kepada Abdul Khaliq Gutsdawani. Dan dari Abdul Khaliq Gutsdawani mengajarkannya kepada Muhammad Arif Riwagari, Fagnani dan seterusnya, maka ini tarekat dikenal dengan nama tarekat Khawajakaniyah. Khawajakan itu sendiri berasal dari kata khawajah. Khawajah itu bahasa Persia. Khawajah itu bahasa Arabnya syekh, orang tua yang saleh, yang tekun beribadah. Sampai kemudian dari Amir Kulal, Syah Muhammad Daudin Al-Uwaisi, ini sangat terkenal, sangat cemerlang. Maka mulai dari sinilah dikenal, Syah Muhammad Daudin itu memperkenalkan istilah Naqsbandiyah. Lalu ada ulama-ulama Indonesia yang belajar di Mekah, kemudian turun sampai kemudian Syekh Wahab Rokan di Aceh, sampai kemudian menjadi Profesor Kadirun Yahya. Kemudian ada lagi jalurnya sampai kemudian ke yang Sumatera Barat, sampai kemudian ada lagi sampai ke yang di Jawa Timur, seperti misalnya Kiai Muslim di Meranggen, Jawa Tengah. Nah itu biasanya ngambil dari Syekh Khalid Utsmani. Syekh Khalid, karena Syekh Khalid ini di Mekah tinggalnya, banyak orang Indonesia belajar di Mekah, pulang masing-masing mengembangkan lagi. Nah ini Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani, ini Syekh Muhammad Hisham Qabbani, dan ini lokasi kuburan para silsilah tarekat ahli silsilah mursyid-mursyid tarekat Naqsbandiyah Haqqaniyah. Kuburannya itu terpencar mulai dari di Istanbul sampai Damaskus, Yerusalem, Madinah, Kuwait, kemudian Dagestan. Ini ceknya. Aduh sayang, saya nggak bawa majalah khusus dari Naqsbandiyah ini. Tahun 94 ya. Uni Soviet itu kan negara Uni, terdiri dari 15 negara dulunya. Setelah Uninya bubar, 15 negara bikin sendiri-sendiri. Dari 15 itu 8 diantaranya mayoritasnya Muslim, maka menjadi negara-negara Islam yang 8. Nah yang 7 itu membentuk Perserikatan Rusia, bukan pakai Soviet lagi, Rusia. Nah Rusia itu memang paling besar wilayahnya, dan Rusia itu terdiri dari 23 provinsi. Salah satu provinsinya Ceknya, dan di Ceknya itu pun Muslim mayoritas. Maka Ceknya itu provinsi di bawah Rusia yang sedang berusaha untuk memerdekakan diri, digempur habis. Tahun 94, 95, 96 digempur habis. Ibu kota Ceknya, Grozny, sudah dikepung oleh berbatalion-batalion tentara Soviet dan akhirnya kalah. Yang kalah Rusianya. Itu 96. 98 dalam konferensi di Washington DC yang diselenggarakan Syekh Hisham, saya tinggal satu hotel dengan Presiden Ceknya dan dengan pengawal-pengawalnya. Kami diskusi dengan Pak Arif Rahman segala. Dan setelah 98 itu, 98 awal 99, Syekh Nazim, Syekh Hisham mengunjungi Grozny, mengunjungi Ceknya. Kenapa tentara mereka itu tidak bisa digempur habis? Kemarin pun 99 Oktober itu digempur habis lagi. Oktober, November, Desember, Ramadan saya pulang umroh menjelang tahun baru, lihat nonton berita, dunia dalam berita, ngeri sekali itu. Pesawat-pesawat tempur itu melemparkan roket, meriam artileri, panser maju. Lalu jenderalnya mengatakan Grozny pasti jatuh sebelum tahun baru. Saat itu di dalam nurani saya berkata tidak, dan ternyata nggak jatuh. Baru jatuh itu Grozny, ibu kota Ceknya, itu akhir Februari. Itu karena setelah 8 hari 8 malam 8 hari 8 malam dihujani roket dan bom, ya hancurlah itu kota, mau nggak mau. Maka pasukan Ceknya harus mundur ke selatan, ke pegunungan, dan tentara Rusia masuk. Akhir Februari, awal Maret tentara Ceknya masuk lagi ke Grozny, dan 88 pasukan komando khusus Rusia terbunuh. Apa sebabnya? Karena pasukan Ceknya yang diserbu, Rusia menurunkan 21.000 tentara, Ceknya cuma 4.000. Dan mereka semua adalah pasukan tarekat yang sebelum dan setiap akan melakukan penyerangan, mereka selalu melakukan satu zikir yang khas, namanya zikir Khatam Khwajagan. Zikirnya khas sekali, Khatam Khwajagan. Majalah-majalah mereka ada di rumah, itu membuktikan bahwa betul efektif itu. Dan kita lihat loh, ketika perang revolusi mengusir Belanda, mengusir Jepang, itu kan dipimpin oleh ulama-ulama tarekat sebenarnya.
Ulama fikih kan belum bermain betul waktu itu. Bahkan masuknya Islam ke Indonesia itu dikembangkan oleh ulama-ulama tarekat. Inilah arah penyebaran tarekat Naqsbandiyah, mulai dari Syah Bahauddin itu, dari Dagestan, kemudian ke arah Persia, Iran, kemudian ke Syria, sebagian lagi ke Madinah, dan dari situ ke Turki, kemudian ke Bosnia, dan sebagian lagi ke India, Afghanistan, India, Cina, dan kemudian masuk ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ini training center, pusat pelatihan tarekat Naqsbandiyah di Michigan. Saya digembleng di ruang ini. Ini rumahnya Syekh Hisam. Di belakang ini ada rumah sedikit, agak di tengah hutan. Luasnya sekitar, keseluruhannya sampai jauh di belakang itu sekitar 150 hektar. Ini ada tempat mengolahragakan kuda, karena di sebelah sini peternakan kuda. Jadi ada peternakan kuda, peternakan biri-biri, ada hutan untuk diambil kayunya saja. Mereka kumpul di situ. Jadi kalau hari Jumat sore, Michigan ini di daerah Fenton, kira-kira 1,5 jam dari airport Detroit. Nah kalau Jumat sore, biasanya murid-muridnya Syekh Hisam datang, dijemput dari Detroit. Malam Sabtu mereka mulai zikir, Sabtu, Minggu sore mereka diantar lagi ke Detroit. Mereka pulang ke berbagai negara bagian, nyetir mobil, atau mereka naik pesawat, atau mereka naik pesawat sendiri, karena banyak yang datang pakai pesawat pribadi. Di Washington DC, itu saya datang ke tempat zikir mereka. Zikirnya malam Minggu, ngobrol, kasih kartu nama, tukar-tukar kartu nama. Mereka datang dengan kesantunannya zikir, sampai nangis, sholat, dan segala macam. Kalau Senin pagi, mereka profesinya masing-masing. Nah, nanti Jumat, kita sholat Jumat di Washington DC ketemu dengan mereka. Yang profesinya lawyer, yang jadi profesor, yang ahli komputer, dan segala macam itu. Nah, jadi kalau malam mereka menekuni zikir-zikir Naqsbandiyah. Pagi itu profesinya lain-lain. Di California itu kan ada Silicon Valley, tempat riset komputer. Syekh Hisam di situ punya murid 1.500 computer engineer. Maka kalau ibu punya akses internet, cari saja situsnya Naqsbandi. Dan ibu bakal terkejut kalau sudah masuk ke sini. Ternyata itu situs hebat. Karena apa? Untuk menangani situs itu saja, itu beberapa doktor ahli komputer yang bekerja setiap hari memperbaikinya. Silakan saja yang punya akses internet masuk sekali-sekali. Lihat, ternyata begitu luas penjelasannya. Nah, ini pusat tarekat Naqsbandi di London. Foto ini diambil sebelum direnovasi. Dulunya memang gereja. Gereja dibeli. Nah, kalau saya digembleng di sini di Amerika, Pak Mustafa Mas'ud yang di Kampung Melayu digemblengnya di London sini. Ramadan dimasukkan di dalam satu kamar dia, gembleng terus. Nah, ini zikir pokok dalam tarekat Naqsbandiyah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali, Astagfirullah 70 kali, Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 1 kali, La ilaha illallah 10 kali, kemudian salawat 10 kali. Dan ini sebenarnya zikir yang disayembarakan kepada Ali dulunya ini, waktu mau menikah dengan Fatimah. Itu ya yang bisa saya jelaskan. Apalagi tentang Naqsbandiyah, tentang zikirnya. Tetapi seperti biasa, kalau zikir tarekat itu kan bukan asal zikir dia. Dia lewat proses yang disebut dengan talqin zikir atau proses pengijazahan. Sekian dululah saya pikir tentang tarekat Naqsbandiyah. Barangkali ada waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Sebelum Pak Wafiuddin menjawab pertanyaan-pertanyaan, sebelum mengamalkan ini ada pemberian ijazah istilahnya itu, talqin itu. Nanti bisa langsung berkonsultasi sama Pak Wafiuddin di mana ditalkinnya bagi yang tertarik kan itu. Silakan Pak yang mau tanya Pak. Berminat untuk ikut gitu gimana caranya? Di mana menghubunginya? Dalam proses tasawuf, syariat tidak berbeda. Karena memang tasawuf itu sendiri adalah pelaksanaan dari syariat. Tidaklah disebut tasawuf Islamis kalau dia menyimpang dari syariat. Hanya saja apa yang sudah diatur oleh syariat dilakukan dengan intensif. Jadi kalaupun ada tarekat, ada metode itu bukan metode pada syariatnya, tapi metode pada pengintensifan pelaksanaan syariat itu. Kalau metode beragamanya, ya itulah syariat, fikih. Tetapi bagaimana fikih itu dilakukan dengan intensif, nah disitulah ada metode yang berbeda, metode pengintensifan. Yang kedua, tarekat itu artinya metode. Yang kedua, tarekat itu berjamaah. Karena berjamaah hasilnya akan jauh lebih baik. Yang ketiga,
Ada metode, ada jamaah. Ini ciri tarekat. Ada metode khusus, ada keberjamaahan, ada pemimpin, pembimbing, mursyid. Kemudian ada kontrak antara murid yang dibimbing dengan mursyid. Dan kemudian ada praktek. Jadi 5. Disebut tarekat itu 5 unsur. Pertama, dia adalah proses tasawuf yang dilakukan dengan metode tertentu, dilakukan secara berjamaah, ada pemimpin dan ada hubungan kontrak antara pemimpin dengan yang dipimpin, disebut baiat atau talqin, dan kemudian ada prakteknya yang dilakukan bersama yang disebut dengan riyadhah. Metode disebut tariqah, kebersamaan disebut jamaah, imamnya pemimpinnya disebut mursyid, kemudian kontraknya disebut baiat atau talqin, dan kemudian satu lagi prakteknya disebut riyadhah. Itu at-tariqah ar-riyadhah. Oleh sebab itu, ketika seseorang ingin mengikuti sebuah tarekat, organized sufism, sufisme yang terorganisir, dia hendaknya mencermati dulu, tidak tergesa-gesa. Sebab dia akan mengikatkan diri dalam satu jamaah, mengikatkan diri dalam satu metode, mengikatkan diri untuk mempraktekkan riyadhah. Itu. Jadi tidak tergesa, dilihat dulu. Karena ada banyak tarekat. Itu, ada banyak tarekat. Kalau begitu tarekat itu seperti juga aliran-aliran dalam fikih. Dia ijtihad, ya. Dia ijtihad dalam bidang pengamalan. Jadi ijtihad dalam bidang akidah menghasilkan ilmu kalam yang macam-macam. Ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Sunni, ada Syi'i. Itu dalam bidang akidah. Kemudian ijtihad dalam bidang fikih, ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, ijtihad dalam pengamalan itu menghasilkan tarekat-tarekat yang berbeda. Itu. Ketika yang bertarekat, hendaknya orang mencermati dulu. Sebab dia tidak akan jadi, tidak akan hasil hanya dengan talqin saja. Hanya dengan datang, terjadi baiat atau talqin, selesai, tidak. Kalau belajar fikih atau belajar akidah, betul bisa. Datang sekali tatap muka, dijelaskan ini fikihnya begini, dalilnya ini, selesai. Tapi kalau tarekat tidak. Dia proses yang terus berkelanjutan. Nah, semua itu, kelima unsur itu, 5 unsur tadi, unsur pokok adalah jamaah, tarekat, metode. Tarekatnya itu metode, jamaah, mursyid, ikatan dengan mursyid, baiat, talqin, kemudian ada riyadhah. Nah, sentralnya mursyid ini. Kemudian semangatnya atau sifat pengamalannya, tarekat itu berciri 2, mujahadah, mudawamah. Mujahadatun, mudawamatun. Mujahadah ini artinya tekun, mudawamah artinya continue, disiplin. Maka bertarekat bukanlah proses sekali jadi, proses yang bertahun, bahkan berbelas tahun, berpuluh tahun. Kalau talqinnya itu sendiri gampang. Contoh, saya waktu itu kedatangan tamu, seorang muslim dari Jerman, tinggal di rumah. Setelah sekian lama, ingin saya tunjukkan Islam yang khas Indonesia. Ya apa? Pesantren. Pesantren mana yang khas? Kalau Darun Najah, Darul Roman itu sih sama juga dengan sekolahan biasa. Yang khas itu mungkin Gontor, karena dia tidak memberikan ijazah. Tapi jauh di Jawa Timur, selalu saya dengar-dengar ada pesantren Suryalaya. Ini juga khas tarekat dan terkait dengan rehabilitasi narkotik. Kebetulan tetangga ada orang sana, minta diantar. Berangkatlah kami bertiga dengan jeep. Saya pun sama sekali belum tahu apa itu tarekat Qadiriyah Naqsbandiyah Suryalaya. Sampai di sana, rupanya kelak belakangan hari, menurut murid-murid senior Abah Anom, entah mengapa sore itu Abah Anom itu memanggil wakil-wakilnya yang senior, ulama-ulama senior yang ada di situ, disuruh kumpul. Sehingga begitu kami datang bertiga, kami bertemu dengan mereka yang senior-senior itu. Apakah mungkin Abah Anom sudah tahu kita mau datang? Tahu, wallahu alam. Abah Anom sendiri di ruangan khusus masih menerima tamu. Kami dipersilakan masuk ke ruangan khusus yang di dalam, yang jarang dipakai menerima tamu. Dipertemukan dengan kiai-kiai senior dan kami berdiskusi, bahkan berdebat, mencari dalil-dalil segala macam. Akhirnya setelah sekitar 1,5 jam, Abah Anom masuk. Nah, sudah, minta saja kepada Abah, katanya. Saya hanya berkata, tolong saya dibimbing, diarahkan dalam berjalan mendekatkan diri menuju Allah. Kata Abah,
Kalau itu sih bukan abah yang bimbing, kita belajar saja sama-sama, katanya. Itu kesantunan seorang sufi. Dia tidak mengatakan saya guru. Yuk kita belajar sama-sama. Ayo ikuti. Beliau baca doa, kami baca doa sama-sama. Lalu beliau perintahkan, ajarkan, ucapkan la ilaha illallah, kami ikuti biasa saja. Allah Allah, oke, selesai sudah. Jadi proses yang talqin zikir ya begitu saja secara lahiriah. Nah itu tahun 95. 97 saya bertemu Syekh Hisham di Singapura, kemudian saya pulang ke Jakarta. 2 minggu kemudian Syekh Hisham ke Jakarta. Saya lupa, dalam perjalanan dari Suryalaya, saya ingat bahwa hari itu Syekh Hisham akan pulang ke Amerika. Saya telepon dari Kerawang dengan handphone ke rumah tempat dia tinggal. Kawan bilang 1/2 jam lagi kami berangkat ke airport. Maka saya putuskan dari Kerawang langsung lari ke Cengkareng. Sampai di sana saya malah tiba lebih dulu. Syekh Hisham turun dari mobil, kami berpelukan. Salam, saya cium tangannya, dia memeluk saya lama sekali. Lalu bincang-bincang, duduk bersebelahan. Sebenarnya nggak bersebelahan juga. Syekh Hisham, kemudian Ustadz Mustafa Mas'ud, saya di sini. Dalam momen yang sangat singkat sebelum dia masuk ke pesawat, apa yang harus saya ambil dari orang soleh, orang cerdas seperti ini? Belajar mengandalkan ceramah terlalu sedikit yang bisa ditransfer. Ada proses belajar khusus, yaitu seperti Jibril akan mengajarkan Islam, iman, ihsan. Caranya Jibril meletakkan tangan di paha Nabi. Sebenarnya pada saat diletakkan itulah Jibril baru mentransfer apa itu Islam, iman, ihsan. Jadi transfernya begitu, tidak diajarkan. Tadi kan hadisnya kita nggak baca sampai tuntas itu sebenarnya. Kemudian Rasul bertanya, tahukah kamu siapa tadi? Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kamu agamamu. Lo kapan Jibril ngajarinnya? Orang datang cuma naruh tangan di paha. Tangan yang di paha itulah yang mentransfer. Maka saya baca Al-Fatihah. Ya Allah, ku baca Al-Fatihah. Kau janji memberikan pahala, dan aku memohon kalau pahala itu kau berikan kepadaku, aku minta kepadamu, berikan saja untuk Syekh Hisham ini. Ini kan doa. Saya baca Al-Fatihah berulang-ulang. Dia yang sedang ngobrol menghadap ke sana, seperti tahu dibacakan Al-Fatihah, dia belok ke kanan. Ya tatap. Saya pura-pura nggak lihat, saya zikir baca Al-Fatihah terus. Tatap lagi, akhirnya dia pegang tangan saya. Did I give you the bai'ah in Singapore? Apa saya kasih kamu baiat waktu di Singapura? Belum, Anda belum berikan. Dia sodorkan tangan. Kalau begitu saya berikan sekarang kan. Saya terima. Dalam posisi kurang enak duduk bersebelahan, saya berpindah, saya berlutut di depan dia. Dia berikan baiat di situ. Dia baca ayat-ayat Quran dengan suaranya yang melengking tapi merdu, keras, geger itu airport. Orang mengerumun. Yang lain, kawan-kawan yang ikut mengantar pun ikut mengerumun. Disitulah terjadi baiat, terjadi talqin. Setelah selesai, ini prinsip-prinsip zikirnya, ya sudah selesai. Lalu pulang, saya dengan Abah Anom juga jarang ketemu. Saya hanya praktekkan dan praktekkan. Nah di sini ada proses. Rupanya dalam tarekat itu bukan hanya pertemuan fisik begitu. Setelah pertemuan fisik itu, antara kolbu, ruh kita dengan ruh mursyid itu disambungkan. Sehingga selanjutnya dimanapun kita berada, kita boleh dibilang di bawah kontrol beliau. Orang-orang itu mengontrol kita. Ada latihan di dalam tarekat yang dengan latihan itu, dalam tanda kutip, orang menjadi terlatih untuk mengeluarkan ruhnya dari tubuh. Dan para syekh mursyid itu sudah sangat terampil melakukan itu. Sehingga kalau malam hari, mursyid itu jarang tidur, karena ruhnya akan pergi mendatangi murid-murid dan mengawasi murid. Sehingga sering murid tarekat itu terbangun begitu saja di tengah malam, seperti fresh, dan itu mursyid yang membangunkan untuk salat tahajud. Dan tidak jarang pula kadang-kadang mursyid pun datang sampai menampakkan diri. Syekh Hisham tahun 97 bulan Mei, hari Rabu pagi, waktu itu hari Rabu pagi jam 9 di Kebayoran dia tinggal, mengatakan kepada tuan rumah, saya mau istirahat karena baru tadi paginya itu sampai dari Pekalongan, sebelum subuh baru sampai dari Pekalongan. Maka jam 8 jam 9 saya mau istirahat di kamar, jangan diganggu. Oke, Syekh Hisham masuk ke kamar. Asistennya, muridnya Walid, asisten senior, itu jam 8 diantar ke airport Cengkareng, berangkat ke Kuala Lumpur. Itu Rabu pagi. Kamis sore, besok Kamisnya, giliran Syekh Hisham diantar ke Cengkareng. Ada beberapa anak dari IPTN, dari Batan, yang ambil doktor di Amerika, itu jadi muridnya Syekh Hisham di Amerika.
Mendengar Syekh Hisam akan pulang, mereka datang dari Bandung mengantar Cengkareng. Nah, kawan-kawan dari Bandung ini ngobrol setelah Syekh Hisam udah masuk. Alhamdulillah, kemarin sempat juga Syekh Hisam ke Bandung mengunjungi kami, katanya. Katanya di Jakarta, kapan ke Bandung ya? Kemarin Syekh Hisam tidur, katanya di kamar. Enggak, dia ke Bandung sama Walid. Bagaimana sama Walid? Kemarin pagi Walid kami antar terbang ke Kuala Lumpur sudah. Iya betul, datang. Wah, berdebat. Akhirnya kebetulan kamera dibawa. Nih, kemarin kami berfoto dengan kamera ini. Ayo kita cetak sekarang filmnya. Dicetak, muncul foto, betul. Tahu kawan-kawan Bandung, Syekh Hisam, Walid, dan mereka sedang menyaksikan di suatu tempat. Di situ ada latihan Kopassus. Itu Mei 97. Desember 98, Syekh Hisam datang lagi bersama Walid. Kalau sama Syekh Hisam nggak ada yang berani nanya. Ketemu Syekh Hisam aja nggak tahan lihat sorot matanya itu. Bertatapan, orang kalau udah lihat nunduk saja. Nah, Walid ini ditanya, Walid nggak mau jawab. Ah, mungkin kita nggak sekelas nih sama Walid. Cari Ustadz Mustafa. Ustadz yang nanya Walid, kan kira-kira kalau Ustadz dianggap selevel lah begitu. Dipancing sama Pak Mus. Katanya, alhamdulillah ya, kamu dapat ditunjukkan kekuasaan Allah, karomah, bisa begini-gini. Ya alhamdulillah. Gimana ceritanya? Walid bilang, kan kamu tahu saya malam itu baru dari Pekalongan, saya letih, pesawat take off, saya bilang kepada pramugari, saya mau tidur, nggak usah dibangunkan untuk makan. Ya saya tidur saja, gitu. Tapi kemudian tiba-tiba saya menemukan diri saya sedang ada di dalam hutan bersama Syekh Hisam. Saya berjalan saja sama Syekh Hisam, dan kemudian ada sebuah jalan besar, ada mobil, saya naik mobil, ternyata di situ sudah ada Hadid yang menyetir. Hadid itu putra mantan kepala Badan Tenaga Atom, tinggal di Bandung. Nah, berangkat, kami ngobrol di Bandung gitu. Nah, itu yang terbuktikan lewat foto. Bagaimana prosesnya? Wallahu alam. Nah, jadi sekali terikat dengan mursyid, mursyid itu mengawasi. Begitu. Tugas mursyid itu mengawasi ruh murid. Ibaratnya murid yang akan terperosok jatuh ke jurang, mendapati ada akar, segera menjamret akar, datang guru mursyid dari atas, menjulurkan tangan, ini tanganku. Maka murid menjulurkan tangan, bersalaman. Maka mursyid menarik ke atas. Sambil mursyid menarik ke atas, murid sambil ditarik, tangan masih menggapai pinggiran tebing, kaki masih menggapai pinggiran tebing, supaya naik sama-sama. Nah, terangkat. Bagaimana kalau setelah salaman, ternyata si murid malas zikir, malas melakukan praktek? Itu seperti murid yang mau jatuh, sudah digenggam tangan oleh mursyid dari atas. Dia merasa sudah digenggam, akan ditarik ke atas, pegangan dia lepas. Kaki tidak memancal di dinding tebing, dia menggantungkan diri pada pegangan mursyid saja. Dia malas mempraktekkan zikir. Nah, kalau gitu biar aja lah mursyid yang narik ke atas. Mursyid mau menarik ke atas, orang yang ditarik melepaskan pegangan, melepaskan pancalan, terasa oleh mursyid, ini kok jadi berat? Iya, karena seluruh bobot murid tergantung pada tangan si murid. Karena terasa semakin berat dan terasa akan lepas, mursyid akan menghimpitkan, mengeraskan pegangannya. Dan itu bisa berisiko bagi murid. Karena semua diri itu, dia tidak lagi berpancalan, tidak lagi memegang kaki menginjak pinggir tebing. Udahlah, udah ada mursyid, ada yang narik. Nah, ini kan lama-lama lepas ini. Begitu lepas, mursyid nggak mau lepas, dikencangkan. Pada saat dikencangkan, bisa jadi murid malah kesakitan. Nah, kalau sudah saking sakit, bisa jadi malah murid yang akan berontak untuk melepaskan diri, karena dia nggak tahan dengan sakit yang terhimpit itu. Mungkin saat itu dia lupa, dia akan jatuh. Tetapi jatuh kan masih akan, sedangkan ini himpitan sudah terasa sakit, begitu. Makanya melepaskan. Ini resiko orang yang sudah bertalkin, tapi kemudian malas menjalankan zikir. Nah, nanti susah itu. Tapi maaf, maksud saya bukan menakut-nakuti. Karena itu maksud saya, pilih dengan tenang, cari dulu siapa orang yang akan Anda jadikan, Anda pilih sebagai mursyid. Tarekat mana? Dan yang paling tepat proses pemilihan ini adalah dengan istikharah. Itu. Orang mau kuliah di UGM, mau kuliah di UI, mau kuliah di Harvard, kuliah ekonomi sama saja kan? Tapi yang mana yang paling cocok untuk dirinya dan bagaimana dia menjalani itu nanti. Jadi kalau begitu silahkan Bapak Ibu